What's going on? The thieves have won, and we're the target. The streets are strung with worn out tongues, oh, but the sound, it never drowns. You don't have to feel alone in this flux. So let me know I'm on your side. Letting go of unknown times. And if you're feeling low, as slowly as I am, you're not alone, we're just moving. The missing piece of this symphony is the beauty and the longing. Oh, now it's all in your heart. It's all just a part of who we are. Oh, it fits all too much. Oh, all our time isn't wasted dreaming of better days. On this whole world keeps on shaking, but it's willing us to change.
drank his lust and gave his soul to glory. Hallelujah, hallelujah, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Kebondalem ini. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Semoga dengan percikan air suci ini, kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga kalian berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah serta diterangi oleh Roh Kudus sehingga pantas mengikuti perayaan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo terkasih yang kami hormati, atas nama keluarga Ibu Eleonora Mariati dan Bapak Tarsisius Sujitno, serta keluarga Ibu Inge Puspitasari dan Bapak Chandra Sutandio, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, Nikolas Mardianto dan Brigita Canwendi Aprilia, yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan dan meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja, agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan senang hati, saya atas nama gereja menerima Nikolas Mardianto dan Brigita Canwendi Aprilia, dan memenuhi permintaan saudara-saudari untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Sekarang marilah kita bersama-sama memulai perayaan syukur ini, memohon berkat pada Allah, sumber segala cinta.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kedua saudara-saudari kita Nikolas Mardianto dan Birgita Chan Wendy Aprilia datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari semua. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda dan sarana kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh rasa syukur atas anugerah yang telah kita terima dan dengan rasa sesal mendalam atas segala dosa serta kesalahan kita haturkan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau berkenan menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Semoga hamba-hambamu ini, Nikolas Mardianto dan Birgita Chan Wendy Aprilia, semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya sepanjang hidup mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar,
Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintah-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Memang baik bahwa aku tertindas, supaya aku belajar memahami ketetapan-ketetapan-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu itu adil, dan memang tetap tepat bahwa Engkau telah menyiksa aku. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Tuhan bersama-Mu dan
Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Niko dan Wendy yang berbahagia, sama dengan keluarga dan juga para umat semuanya yang hadir dalam perayaan syukur Ekaristi penerimaan sakramen perkawinan pada siang hari ini. Mungkin bagi Niko dan Wendy itu akan mengatakan dalam hatinya, akhirnya waktunya benar-benar nyata gitu ya. Setelah mundur, ya tidak, mundur lagi, ya tidak gitu. Sampai mungkin bosen konsultasi ya dengan saya, "Romo waktunya kosong enggak ini Romo?" gitu kan. "Romo waktunya kosong enggak?" gitu. Dan akhirnya Tuhan memberikan satu waktu yang memang benar-benar nyata bagi kalian berdua. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua diajak bersyukur bersama dengan Niko dan Wendy bersama dengan keluarga, di mana mereka berdua saling mengikat kasih mereka dalam perkawinan, dalam sakramen. Artinya bahwa Allah hadir memberkati dan mendampingi perjalanan mereka berdua. Mulai saat kenal dengan aneka macam keraguan, kekhawatiran, bener ndak ya dia jodohku ya, gitu kan. Dengan segala macam drama-drama di dalamnya ya. Sudah melebihi Vincenzo Casano mungkin ya dramanya ya. Tetapi ternyata Allah menuntun mereka perlahan-lahan mulai saling mengenal satu sama lain hingga akhirnya mengatakan ya pada tuntunan Tuhan itu sampai pada tahapan yang lebih tinggi dengan sebuah keputusan yang bulat bahwa mereka akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Nah, tentunya hal ini menjadi sukacita bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi sukacita bagi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, satu renungan kecil yang mungkin bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua, bagi saudara-saudari semua yang sudah membangun kehidupan keluarga, maupun juga bagi Niko dan Wendy. Bacaan hari ini mengisahkan tentang apa? Tentang perdebatan antara siapa yang terbesar di antara para murid.
Kalau kita ngomong tentang yang terbesar itu menyangkut apa? Harga diri. Tetapi kalau membangun keluarga tentunya bukan mencari yang terbesar siapa, yang paling dominan siapa. Tetapi namanya janji pernikahan adalah saling satu sama lain, saling melengkapi, saling mengasihi. Bahkan juga bukan hanya mengasihi tapi juga berkorban. Tidak ada cinta tanpa adanya sebuah pengorbanan. Maka yang diperbesar adalah semangat kasih dan pengorbanannya. Yang diperkecil apa? Semangat ego pribadi. Karena bukan lagi dua, melainkan satu. Bukan lagi dua, tetapi sudah menjadi satu. Maka kalau mau ngomong tentang yang terbesar menurut ukurannya Allah dalam keluarga, bukan sosok ayah, bukan sosok mama, bukan sosok papa, bukan sosok suami, bukan sosok istri. Bukan karena predikat-predikat tambahan ini menjadi besar, tetapi karena aku mau memberikan, aku mau berkorban, aku mau mengasihi. Karena kualitas-kualitas hidup itulah yang membuat keluarga masing-masing pribadi menjadi besar menurut ukurannya Tuhan. Lalu apa yang membuat supaya kehidupan seseorang itu menjadi besar? Kualitas hidup. Maka kualitas hidup seperti apa? Bacaan pertama itu mengisahkan tentang kualitas-kualitas hidup yang dimohon oleh Tuhan supaya dijalani oleh Niko, dihidupi oleh Wendy. Apa saja itu? Banyak sekali tadi itu. Bahwa di sini dikatakan sabar. Ayo sabar. Ayo, siapa yang paling sabar antara kalian berdua? Dijawab masing-masing ya, gitu. Kamu jawabannya benar salah tetap tak ijabke Yohan, gitu ya. Sabar itu menjadi hal yang mahal dalam kehidupan kita. Kenapa menjadi sabar itu artinya mau memperbesar pengorbanan pada orang lain. Menjadi sabar ketika antara yang namanya ekspektasi dan realita. Antara realitanya demikian tapi ekspektasinya demikian, maka disitulah ada yang namanya konflik batin. Kalau konflik batin bisa diatur, jadi dewasa mudah mengatur ini antara harapan dan juga antara realita, tetapi ternyata tidak sampean, maka disitulah ada luapan menjadi emosi, sehingga mudah untuk menjadi emosi dan marah. Tetapi sabar mengendalikan itu semua antara harapan dan juga realita, antara ekspektasi, harapan dan juga memang kenyataan. Ini ada sabar, kemudian apa? Murah hati, kemurahan hati. Kemurahan hati bukan semata-mata saya memberi, tetapi lebih saya memberikan diri saya, memberikan waktu saya. Nah, iya toh? Kemarin sudah tak berikan training itu kan, waktu kanonik tentang ini, memberikan waktu untuk bersama itu penting juga. Lalu apalagi? Tidak cemburu. Pokoknya bye-bye para mantan ya. Itu barisan para mantan sudah bye-bye. Kenapa? Nanti sudah diucapkan janjinya, aku memilih engkau. Engkau itu satu di antara aneka macam pilihan yang lainnya. Ada lagi di sini dikatakan tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan aneka macam keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ini adalah hal yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi cobalah, ini menjadi suatu bekal kalian berdua untuk memulai sebuah langkah baru. Layaknya kamu mau melakukan perjalanan jauh, mana ada yang tanpa menyiapkan bekal-bekal. Bahwa ada bekal kesabaran, ada bekal kemurahan hati, ada bekal pengorbanan, ada bekal kasih. Itulah yang nantinya akan kamu gunakan untuk
menjadi amunisi perjalanan hidupmu sampai nanti Allah memanggil kembali. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon rahmat Tuhan sembari berdoa untuk Niko dan Wendy. Saya mengajak Anda semua juga untuk berdoa bagi keluarga masing-masing. Doakanlah masing-masing pasangan Anda. Suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya. Kalau yang belas tidak pernah didoakan, nah mumpung ini kesempatan, doakanlah supaya tetap sabar, diberikan kebijaksanaan, terutama ketika saat-saat yang tidak mudah harus selalu bergandengan tangan karena masa pandemi ini. Mohonkanlah tambahan rahmat dan berkat untuk pasangan Anda masing-masing. Bawalah nama pasangan Anda itu dalam doa-doa Anda. Karena seberapa toh kita mau mengandalkan hidup kita, kekuatan dan kemampuan kita dibandingkan dengan kuasa kekuatan Tuhan yang tiada batas itu. Mari mohon berkat untuk Niko dan Wendy, mohon berkat pula untuk saudara-saudari semua, untuk keluarga Anda masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang malah kita melanjutkan dengan upacara liturgi perkawinan. Nikolas Mardianto dan Birgita Chan Wendy Aprilia yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah. Imam, para saksi, keluarga dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Yang hormati, kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesetiaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami dan istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Calon mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Para saksi, saya mohon untuk berdiri mendampingi kedua calon mempelai. Nikolas Mardianto, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih untuk kesediaan Anda. Sekarang saya hendak bertanya kepada Wendy. Birgita Chan Wendy Aprilia, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih untuk kesediaan Anda berdua. Sekarang kita masuki upacara inti, yaitu pengucapan janji perkawinan.
Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Nikolas Mardianto dan Birgitta Chan Wendy Aprilia ini. Saya persilahkan calon mempelai berdiri, berhadapan, berjabat tangan, kemudian secara bergantian mengucapkan janji perkawinan. Keluarga, para umat yang hadir, saya mohon untuk ikut berdiri, ikut serta menyaksikan dan memberikan dukungan dalam doa atas janji setia kedua calon mempelai ini. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Nikolas Mardianto, memilih engkau, Birgitta Chan Wendy Aprilia, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau menghormatimu dan mengasihimu sepanjang hidupku saya. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Birgitta Chan Wendy Aprilia, memilih engkau, Nikolas Mardianto, menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Amin. Ya Allah, sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini supaya menjadi lambang kesetiaan bagi suami istri ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nikolas Mardianto, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Birgitta Chan Wendy Aprilia, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Birgitta Chan Wendy Aprilia, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Nikolas Mardianto, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Amin. Niko dan Wendy, semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah berseri dan penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati.
Nikolas Mardianto dan Birgita Chan Wendy Aprilia, sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri dan akan hidup mandiri sebagai sebuah keluarga baru. Meskipun demikian, hormatilah selalu orang tuamu yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik kalian sampai sekarang. Maka selain mohon berkat Tuhan bagi bekal perjalanan kalian, pada saat yang berbahagia ini ungkapkanlah rasa hormat itu kepada mereka. Mohonlah restu untuk perjalanan hidup berkeluarga kalian. Dalam harapku
Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka, dan mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka. Dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini. Berkatilah pula patung keluarga kudus Nazaret. Semoga menjadi inspirasi dan juga teladan dalam bangun kehidupan keluarga bagi Niko dan Wendy. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anakku, kitab suci ini adalah ungkapan warisan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian, dan timbalah kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendaraskan doa tiada putus-putusnya, sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Nikolas Mardianto dan Birgitta Chan Wendy Aprilia. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Nikolas Mardianto dan Birgitta Chan Wendy Aprilia yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa menjaga pasangan Nikolas Mardianto
dan Birgita Chan Wendy Aprilia agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga cinta kasih mereka Kau berkati dengan karunia yang melimpah, sehingga anak-anak yang Kau anugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati orang tuanya. Dan semoga doa restu yang telah diberikan oleh orang tua, saudara, dan seluruh sahabat dapat menguatkan mereka dalam menghadapi dan mengatasi tantangan hidup berumah tangga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pandanglah para umat-Mu yang hadir dalam perayaan syukur pada siang hari ini. Dalam masa-masa pandemi ini kami mohonkan berkat bagi para umat-Mu, terutama berkat perlindungan, berkat keselamatan, kesehatan yang baik, terutama dalam kehidupan keseharian ketika harus tetap menjalani tugas tanggung jawab, usaha dan pekerjaan. Semoga berkat-Mu senantiasa melindungi para umat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta kasih-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan ada sesuatu pun mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau-lah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan kita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan kedua hamba-Mu ini dalam perkawinan. Kami mohon berkenanlah mengabulkan doa-doa kami dan terimalah persembahan yang kami hunjukkan kepadamu,
untuk kedua mempelai Niko dan Wendy ini. Semoga berkat Ekaristi ini mereka semakin erat bersatu dalam semangat cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan menggunakan doa syukur agung yang kedua, TPE baru, anamnese yang pertama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab berkenan menciptakan manusia dan menganugerahinya martabat yang luhur. Persatuan mesra suami istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta. Engkau mengundang mereka untuk menikmati cinta-Mu yang kekal. Dengan demikian misteri perkawinan suci menandakan cinta ilahi dengan menguduskan cinta insani dalam Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wabah dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami, Papa Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Roberto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita bersama-sama bernyanyi. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati, supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka rukun dan setia seumur hidup serta merasakan berkat Tuhan. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita serta melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai, Niko dan Wendy yang Kau persatukan dalam sakramen perkawinan ini. Semoga rahmat-Mu turun secara berlimpah-limpah atas mereka. Semoga mereka saling menyerahkan diri dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka. Karena kehadiran keturunan yang memperkaya gereja-Mu. Tuhan, semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam suka dan duka. Semoga mereka selalu bersuka cita atas kehadiran dan perlindungan-Mu di dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera
dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya kelak memasuki kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang pada siang hari ini diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, syukur atas Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini. Semoga Ekaristi yang menjadi pernyataan cinta-Mu kepada kami, memampukan kedua mempelai dan kami semua untuk membagikan cinta kami kepada sesama. Kedua mempelai ini telah Kau satukan dalam ikatan suci, semoga mereka selalu setia kepada-Mu dalam memberi kesaksian iman kepada sama dengan saling mengasihi dan setia satu sama lain. Sampai akhirnya kami Kau satukan bersama di Kau dan orang-orang kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk keluarga baru ini. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Niko dan Wendy yang berbahagia, marilah kita mohon doa restu kepada Bunda Maria, agar Bunda Maria selalu melindungi rumah tangga kalian berdua. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini adalah hari yang terindah bagi kami berdua. Kami telah berjanji setia satu dengan lain, dan kami akan menempuh perjalanan hidup bersama sebagai suami istri. Bunda Maria, kami mohon berkat dan doa restu-Mu agar kami dapat membangun rumah tangga yang sejahtera penuh kebahagiaan. Kami mohon, jagalah dan bimbinglah kami selalu dalam setiap langkah hidup kami, dan dalam membina dan mendidik anak-anak kami kelak, agar tidak menyimpang dari ajaran Putra-Mu Yesus Kristus. Satukanlah kami dalam kasih dan sayang-Mu, dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Ya Bunda, bawalah doa ini ke hadapan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang tidak akan menolak Engkau. Santa Maria, doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Doakanlah kami, agar cinta kami tahan. Sertailah kami dalam perjalanan keluarga kami. Dan semoga doa-Mu mendatangkan berkat melimpah bagi kami. Dan semoga kami dapat meneladan keluarga kudus Nazaret
Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami kepada putramu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dipersilakan untuk keluarga besar dari Papa Wendy. Untuk bersiap selanjutnya, keluarga besar dari Papa Wendy.
keluarga besar dari Papa Wendy, dipersilahkan. Untuk bersiap selanjutnya, keluarga Sri Rama Mukti, Daniel, dan Louis.